Kabar bahagia. Ipana menghela napasnya karena merasa sedikit kecewa. Siang ini ia tidak bisa makan bersama dengan siapapun, tidak dengan keluarga, tidak dengan Tono juga. Padahal ia membawa bekal yang cukup banyak agar bisa makan bersama-sama. "Nona, apa Anda baik-baik saja?" tanya Felicia yang melihat wajah lesu Ivana. Saya baik, tolong panggilkan Mbak Fitri. Kita makan bersama," ucap Ipana. "Baik, Nona," ucap Felicia. Mereka makan dengan keheningan, sedikit bingung melihat ekspresi Ipana yang terlihat sedih. Dret, dret, dret. Ponsel Ipana berbunyi, terlihat sang abang tengah menelponnya melalui panggilan video. Wajah cantik Ipana langsung berbinar dan langsung mengangkatnya. "Hai Nana," teriak Naren dan Nela bersamaan. "Hai sayang, Nana rindu, kapan bocil pulang?" ucap Ipana cemberut. "Kita pulang sore ini Nana, Momi lagi sakit," ucap Naren terlihat sedih. "Iya kah? Momi sakit apa sayang?" ucap Ipana terkejut. "Kata Dedi Momi tadi." Momi kenapa Yen?" ucap Nela bertanya kepada kembarannya. Naren gak ingat lah, nanti aja kita tanya sama Dedi lagi," ucap Naren. "Terus Momi sama Dedi mana?" tanya Ipana. "Dedi lagi bantuin Momi mandi nah, tadi Momi hoek-hoek," ucap Nela menirukan gaya orang yang sedang muntah. "Hoek-hoek kenapa sayang?" tanya Ipana mengernyit. "Tadi apa kata Dedi lah?" tanya Naren kepada Nela. "Ih, tadi kan Lala juga nanya sama Naren, gimana sih?" ucap Nela kesal. "Kan aku lupa," ucap Naren yang ikut kesal. Mereka malah bertengkar dan membuat Ipana tertawa sambil menghentikan perdebatan mereka. Aku ingat," ucap Nela tiba-tiba. Namun matanya langsung berkaca-kaca karena pemikirannya yang terlalu ekstrim. "Nana, kata Dedi, di dalam perut Momi ada bayi. Apa Momi kanibal yang suka makan orang?" tanya Nela. Bocah kembar itu terlihat takut sambil menatap Ipana dengan penuh tanda tanya. Gadis cantik itu mengernyit mencerna perkataan keponakannya. "Kanibal, di dalam perut ada bayi?" batin Ipana. "Dek, jangan-jangan," batin Ipana dengan wajah yang melotot. "Astaga sayang, itu bukan kanibal, tetapi bocil di Grantara kan bertambah. Lala dan Naren akan memiliki adik," ucap Ipana berbinar. "Benarkah?" teriak Naren dan Nela bersamaan. "Yeay, kita akan punya adik bayi Naren. Semoga adik kita laki-laki, jadi Lala tetap yang paling cantik," ucap Nela kegirangan. "No, adik kita harus perempuan biar ada yang bisa Naren peluk dengan tenang, gak kayak Lala," ucap Naren mendelik. Mereka kembali berdebat hingga Pajri datang dan menengahi anak-anaknya. Ipana tersenyum melihat wajah tampan yang sudah beberapa hari ini tidak ia lihat. Kalau jadi bapak-bapak emang gitu ya, pusing sendiri melihat kelakuan anak-anak. Mungkin lebih memilih menangani proyek besar daripada mengurus kenakalan mereka. "Bagaimana dengan aku dan?" batin Ipana menjerit dengan wajah yang merona. Hanya suara Pajri yang terdengar tegas dari ponsel Ipana. Sementara dua bocil itu sudah saling meminta maaf dan berpelukan. Ipana terkejut ketika melihat wajah Pajri muncul di layar ponselnya dan menatap Ipana dengan garang. "Kerja sana, kamu hutang penjelasan sama abang," ucap Pajri mendelik. "Iya, gimana keadaan kakakku?" tanya Ipana. "Kakak kamu baik," ucap Pajri menekankan kata kakak kamu. "Hehe, cepat pulang, Dede udah rindu sama kakak," ucap Ipana tersenyum semirik. "Ya sudah, bye," ucap Pajri menutup panggilannya. Ipana hanya bisa tersenyum melihat Pajri yang sering cemburu ketika ia dan Safira tengah bersama. Sementara Felicia dan Fitri hanya terperangah melihat sifat Ipana yang berubah-ubah. Bahkan mereka tidak jadi menyuap makanan karena memperhatikan ekspresi gadis cantik itu. Namun seketika mereka terkejut dan salah tingkah ketika Ipana menoleh dengan wajah datarnya. "Kenapa tidak dimakan?" tanya Ipana mengernyit. Dimakan kok Nona, terima kasih atas hidangannya," ucap Fitri gelagapan. Habiskanlah," ucap Ipana dengan wajah yang merona. Ia baru menyadari jika tingkah kekanak-kanakannya dilihat oleh orang lain. Namun sudah kepalang basah, apalagi dengan Felicia yang sudah melihat bagaimana ia merengek di depan sang ibunda. Masa bodoh, tapi apa benar kakak hamil lagi? Semoga sore ini mereka beneran pulang, batin Ipana senang. Ia segera menghabiskan makan siangnya sambil berbincang mengenai perusahaan dan jadwal Ipana setelah ini.
Sementara di negara sana, Fajri tengah membawa Safira menuju ke rumah sakit untuk melihat apa yang terjadi dengan istri cantiknya itu. Semenjak pagi tadi, Safira terus saja mengeluarkan cairan dari mulutnya. Badan lemas dan terlihat pucat membuat Fajri khawatir, namun ada rasa bahagia ketika menerka jika Safira kembali hamil. Anak-anak gak boleh nakal ya, Dedi mau gendong Momi, gak boleh jauh-jauh ya sayang, ucap Fajri. Siap Dedi, ucap mereka bersamaan. Nela dan Naren duduk di kursi tunggu dengan tertib, sementara Safira sudah bersandar di bahu Fajri karena merasa begitu lemas. Momi, apa Momi baik-baik saja? Tanya Nela memeluk Safira dari samping. Momi baik sayang, Momi hanya butuh istirahat, Lala duduk yang bagus ya gak boleh pisah dari Naren, ucap Safira lirih. Iya Momi. Tadi Lala telepon sama Nana Momi, katanya tadi Lala kan punya dede lagi, apa itu benar? Tanya Naila menatap Safira penuh harap. Momi belum tahu sayang, berdoa aja, ucap Safira mengaminkan ucapan Naila. Tak lama nama Safira terpanggil untuk masuk ke dalam ruangan OB-GYN. Naren menggandeng tangan Naila dengan erat agar adik kembarnya tidak kemana-mana. Setibanya di dalam, dokter menanyakan beberapa keluhan yang dialami oleh Safira dan langsung memintanya untuk berbaring di atas berangkar. Sementara bocil kembar itu dengan wajah yang khawatir saling berpegangan tangan menatap ke arah orang tuanya. Coba perhatikan monitor ya Tuhan dan Nyonya, ucap dokter itu sambil menjalankan alat khusus di atas perut rata Safira. Sepertinya kan ada penerus baru ya Nyonya, ucap dokter itu tersenyum. Beneran dokter? Tanya Safira lirih dengan mata yang berkaca-kaca. Iya, usianya masih sangat muda 6 minggu, ucap dokter itu. Setelah dirasa cukup, dokter segera menjelaskan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh ibu hamil. Sekali lagi saya ucapkan selamat atas kehamilannya Nyonya. Sehat selalu ya, ucap dokter itu tersenyum senang. Terima kasih dokter, ucap Safira dan Fajri bersamaan. Mereka segera pulang menuju apartemen dan bersiap untuk kembali ke Indonesia agar bisa menyampaikan berita baik ini. Momi, apa betul Lala kan punya adik? Tanya Nela berbinar. Iya sayang, sebentar lagi Lala akan menjadi kakak dan Naren akan menjadi abang, ucap Safira lirih sambil mengelus kepala anak-anaknya. Yeay, berarti benar kata Nana tadi ya lah, ucap Naren senang. Nana, tanya Safira mengernyit. Tadi kita teleponan Nana Momi, Nana bilang kalau kita bakalan punya adik, ucap Nela. Wah, Nana hebat ya, ucap Naren. Tapi Momi, kenapa Dede bisa ada di dalam perut Momi? Sambungnya. Dek, Safira gelagapan dengan pertanyaan Naren. Dua pasang mata itu menatapnya dengan penuh harap agar bisa mendapatkan jawaban yang bisa mereka cerna. Dede itu bisa ada di dalam perut karena Momi dan Dede sering meminta kepada Tuhan sayang. Kalau sudah menikah nanti, abang dan kakak kan paham. Jelas Fajri. Lala nggak paham Dede, ucap Nela cemberut. Nanti kita tanya sama Oma ya, ucap Fajri tersenyum kecut sambil menggaruk tengkuknya. Baiklah, ucap mereka pasrah. Ya Tuhan, tidak mungkin aku menjelaskan bagaimana cara bayi itu masuk ke dalam perut. Seperti apa yang aku pahami dulu, batin Fajri serasa ingin menangis. Tak lama mobil berhenti di lobi apartemen mewah yang ditempati oleh keluarga Fajri. Mereka segera turun dan beristirahat sebentar sebelum kembali ke Indonesia.